wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam keadaan kita dilimpahkan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang tiada satupun di antara kita yang mampu menghitung berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat waktu, nikmat usia, dan yang lebih berharga, kita masih diberikan nikmat hidayah. Kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perkara-perkara yang baik di atas muka bumi ini, ya, sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala nyawa kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa kita diberi nikmat oleh Allah itu banyak sekali modelnya. Salah satu yang kita sebutkan tadi adalah nikmat hidayah atau nikmat iman. Ini merupakan nikmat yang terbesar, bahkan dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, yaitu kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengenal Islam. Kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang soleh. Kita dijadikan oleh Allah mengikuti Islam di atas sunnah, jauh dari perkara-perkara yang bid'ah dalam agama. Kita diberi hidayah oleh Allah untuk mengenal tauhid dan dijauhkan dari kesyirikan-kesyirikan. Itu semuanya adalah nikmat yang besar. Cuman terkadang sebagian di antara kita itu menganggap nikmat itu hanya sekedar apa-apa yang kita senangi, apa-apa yang kita merasa bahagia kalau kita memperolehnya. Kita baru menganggap bahwa itu nikmat tatkala itu wujudnya berupa materi, seperti harta atau rumah, pakaian, segala kenikmatan-kenikmatan duniawi. Nah, itu baru kita sebut sebagai nikmat. Adapun kita bisa duduk di sini, bisa menimba ilmu, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak dianggap nikmat sama dia. Maka ini pola pikir yang keliru, pola pikir yang salah. Maka seorang muslim, dia menganggap bahwa nikmat terbesar yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia dijadikan sebagai seorang muslim yang sejati. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan makhluk di atas muka bumi ini, Allah memiliki sebuah sunnatullah,
atau sebuah hukum yang Allah berlakukan bagi alam semesta, yaitu hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau yang para ulama mengistilahkan dengan sunnah at-tadafu', yaitu sebuah hukum yang konsepnya itu adalah saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Adanya dua unsur yang saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Sengaja Allah jadikan seperti itu untuk balance, untuk keseimbangan alam semesta ini. Karena kalau Allah jadikan satu warna semua, Allah bisa. Allah jadikan alam semesta ini modelnya sama semuanya, Allah bisa. Allah mengatakan, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, Allah bisa menjadikan semua manusia ini satu kesatuan, muslim semuanya, mukmin semuanya, bertauhid semuanya, gak ada yang berbuat syirik, di atas sunnah semuanya, gak ada yang berbuat bid'ah, melakukan ketaatan kepada Allah, gak ada yang berbuat kemaksiatan. Kalau Allah mau, bisa nggak? Bisa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan hikmahnya, dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan manusia ini modelnya bermacam-macam. Ada dua unsur yang memang harus ada di atas muka bumi ini dan gak boleh gak ada. Ada mukmin, ada kafir. Ada yang bertauhid, ada yang berbuat syirik. Ada yang di atas sunnah, ada yang di atas kebid'ahan. Ada yang orang soleh, ada yang ahli maksiat. Itu harus selalu ada seperti itu. Gak boleh gak ada yang seperti ini. Karena kalau tidak ada, maka alam semesta ini akan hancur, manusia akan binasa dengan sendirinya. Gak bisa hidup kayak gitu. Bingung ya? Kan enak Ustaz ya. Kalau manusia ini semua dijadikan mukmin, soleh semua. Kita kan bayangnya kayak gitu enak ya, hidup kayak gitu ya. Orangnya baik, gak ada yang jahat. Justru kebalikannya, kalau kita semuanya baik, itu gak enak. Kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, coba sekarang, kalau misalnya semua orang baik, ada nggak majelis taklim kayak gini? Ustadznya gak ono. Ya ustadznya nggak ada. Ustadz nggak ngisi kajian, buat apa orangnya baik semua kok? Ya kan gitu. Nggak ada orang yang menuntut ilmu agama. Ustadznya juga nggak belajar agama. Kenapa? Oh sudah baik kok saya. Hanya timbul rasa ujub, sombong. Akhirnya dia sendiri jadi nggak baik. Masih bingung, gini aja. Apa jadinya kalau alam semesta ini Allah jadikan kaya semuanya, manusia dijadikan kaya raya semuanya, nggak ada yang miskin. Model kekayaannya itu podo kabeh. Jalan nggak kehidupan ini? Nggak jalan. Semuanya kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang jalan. Demikian juga kalau semuanya wanita, nggak ada laki-lakinya. Mumet. Iya. Nggak jalan kehidupan. Maka dengan hikmahnya Allah jadikan alam semesta ini ada dua unsur yang harus saling bertabrakan, harus saling bertentangan satu dengan yang lain. Balance of nature. Ya, kata orang-orang hukum alam, keseimbangan alam. Tapi kita bilangnya sunnatullah. Ya, itu memang pola, pattern yang Allah terapkan pada alam semesta harus kayak gitu, nggak boleh enggak. Nah, di antara sunnatullah yaitu adanya al-hidayah dan adanya al-idlal. Ada orang yang diberi hidayah sama Allah dan ada orang yang disesatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mendapatkan petunjuk dan ada yang tidak mendapatkan petunjuk sehingga dia tersesat. Sekali lagi saya tekankan, Allah bisa, mampu. Kalau Allah mau, Allah jadikan semuanya mendapatkan petunjuk. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'an. Tidakkah kenapa orang-orang yang beriman itu berputus asa? Kenapa orang-orang yang beriman itu berputus asa dari dakwah mereka? Mereka berusaha untuk mengajak orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah. Tapi ketika orang kafir nggak mau,
kita kadang berputus asa. Kemudian Allah mengatakan, andai kata Allah berkehendak, Allah mampu menjadikan semua manusia mendapatkan hidayah. Namun memang itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bersedih, jangan berputus asa. Kalau ada orang-orang yang kita harapkan dia mendapatkan hidayah, namun ternyata Allah sesatkan dia, Allah tidak berikan dia hidayah, itu jangan berputus asa. Nah, maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memahami konsep hidayah, petunjuk di dalam Islam. Tujuannya adalah agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan hidayah itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya kita diberi oleh Allah jalan-jalan hidayah yang lain yang belum kita ketahui. Dan yang ketiga, agar kita bisa mengajak orang-orang yang kita cintai menuju jalan hidayah tersebut. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bawakan beberapa tulisan dari para ulama tentang hidayah dan apa-apa yang berkaitan dengan hidayah tersebut. Sehingga sampai pada kesimpulan hidayah ini mahal. Ya, lebih mahal daripada harta semahal apapun yang kita miliki. Nanti kita sampai pada kesimpulan seperti itu. Ternyata hidayah ini sesuatu yang sangat-sangat berharga. Lebih berharga dari mobilku, lebih berharga dari rumahku, bahkan lebih berharga dari diriku sendiri. Ya, lebih berharga dari diri kita sendiri hidayah ini. Ya, cuman sekali lagi terkadang sebagian orang tidak melihat dari sisi mahalnya hidayah itu, tapi melihat dari sisi sesuatu yang mahal itu adalah sesuatu yang memang benar-benar berharga katanya. Tapi jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-94. Ya, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-94. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kondisi kalian sebelumnya, yaitu orang-orang beriman di zaman Nabi SAW, yaitu para sahabat. Kondisi mereka sebelum beriman itu apa status mereka? Kafir, musyrik. Famannallahu 'alaikum, maka kemudian Allah berikan gift, berikan anugerah kepada kalian, yaitu Allah selamatkan mereka dari kesyirikan. Allah keluarkan mereka dari kesyirikan menuju jalan tauhid. Allah berikan hidayah, petunjuk kepada mereka, yaitu mereka ketemu Nabi SAW, mereka beriman kepada Nabi SAW. Itu Allah sebut sebagai anugerah, gift dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi SAW lil Ansar. Nabi SAW juga bersabda, pernah mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Ya ma'syaral Ansar, alam ajidukum dulalan fahadakumullahu bi." Nabi bertanya kepada orang-orang Ansar, "Wahai sekalian orang-orang Ansar, bukankah dahulu aku dapati kalian dalam keadaan tersesat, kemudian Allah berikan petunjuk kepada kalian, Allah berikan hidayah kepada kalian?" Nah, itu bukti kalau misalnya para sahabat itu sebelumnya mereka dalam keadaan musyrik, kemudian diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam. Wa hadhihi sunnatul 'azimah ma min raibin fi ahammiyatiha ay yatakarraru talabaha biqaulil 'abd. Kata beliau, kata para ulama, ini adalah sesuatu anugerah yang agung. Saking agungnya kita ini sampai meminta kepada Allah berulang-ulang hidayah ini. Minimal berapa kali? 17 kali minimal dalam sehari kita meminta ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikan hidayah kepada kami di atas jalan yang lurus. Pertanyaannya gini, ada celetukan dari sebagian orang, orang yang sholat itu berarti hanya orang-orang sesat saja. Ya, orang yang melaksanakan sholat itu orang sesat. Loh, kok bisa? Iya, lihat itu, dengerin itu. Ketika sholat dia minta hidayah, berarti dia itu dalam keadaan tersesat. Maka kalau anda nggak sesat, berarti nggak usah. Iya.
Ada anggapan orang seperti itu. Inti kenapa kau kenapa nggak sholat? Sholat itu buat yang tersesat. Itu buktinya minta hidayah. Kalau anak sudah dapat hidayah, guys, nggak perlu sholat lagi. Gimana jawabnya jemaah? Paham nggak maksud syubhatnya ini? Ya kan kita sholat minta ihdinas siratal mustaqim. Berarti kita sholat itu masih belum dapat hidayah dong. Sehingga kita minta ketika sholat ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Maka dijelaskan oleh para ulama, dan nanti kita jelaskan lebih dalam. Hidayah itu modelnya ada banyak. Di antaranya ada 3. Ya, model hidayah, bentuk-bentuk hidayah itu ada 3. Yang pertama adalah hidayah untuk mengenal. Hidayah untuk mengenal. Orang yang sebelumnya nggak kenal sholat, kemudian diberi hidayah jadi kenal sholat, akhirnya sholat. Nah, ketika sholat masih butuh hidayah lagi nggak? Masih, yaitu hidayah untuk istiqomah di atas sholatnya. Untuk istiqomah di atas sholatnya. Kalau dia sudah mengenal sholat, dia sudah mengerjakan sholat, dia sudah istiqomah di atas sholat, masih perlu hidayah lagi? Apa? Hidayah untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Ya, hidayah untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Mungkin dia sudah rajin sholat 5 waktu, tapi dia minta tambahan hidayah supaya dibukakan pintu-pintu sholat yang lain. Sholat duha kek, atau sholat malam, atau sholat sunnah rawatib dan lain sebagainya. Maka ketika kita minta tatkala ihdinas siratal mustaqim, itu berarti kemungkinannya kita minta supaya kita istiqomah. Ya, kita minta supaya kita tegar di atas jalan hidayah, dan kita minta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu hidayah yang lain. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama membagi hidayah menjadi 2 bagian. Kalau dilihat dari sisi siapa yang bisa memberi hidayah. Dilihat dari sisi siapa yang bisa memberikan hidayah, maka hidayah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan hidayatul irsyad. Hidayah al-irsyad, artinya petunjuk yang sifatnya mengarahkan. Ya, petunjuk yang sifatnya hanya sekedar mengarahkan saja. Yang kedua yaitu hidayatut taufiq. Hidayah at-taufiq, yaitu hidayah yang sifatnya memberi pertolongan. Petunjuk yang sifatnya memberi pertolongan. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang seolah-olah bertabrakan, tapi sebenarnya nggak bertabrakan, karena kita nggak tahu makna dari ayat tersebut. Kalau kita melihat dari sekilas teksnya saja, kita menganggap ini ayat kok bertabrakan dengan ayat yang lain. Padahal akidah kita, Al-Quran antara satu ayat dengan ayat mungkin nggak ada tabrakan, nggak mungkin ada kontradiksi. Antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang sahih, mungkin nggak terjadi tabrakan? Nggak mungkin juga. Antara hadis Nabi yang sahih dengan hadis Nabi sahih yang lain, mungkin terjadi tabrakan? Nggak mungkin juga. Tapi perhatikan di sini. Anda yang bawa mushaf, bisa dibuka di surah Al-Qasas. Ayat 56. Surah Al-Qasas ayat 56. Perhatikan ayat ini dengan ayat setelahnya. Kalau Anda cuma baca sekilas, itu kayaknya iya ya, kok bertabrakan ya.
Sudah? Tapi perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau di sini maksudnya siapa yang diajak bicara di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau inginkan untuk mendapatkan hidayah itu. Kau nggak bisa seenaknya sendiri ngasih hidayah. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Dialah Allah yang maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Berarti di dalam ayat ini Allah menafikan, meniadakan Nabi bisa ngasih hidayah. Berarti kesimpulannya ayat ini, Nabi bisa ngasih hidayah nggak? Nggak bisa. Baik, simpan ayat ini ya. Kemudian perhatikan ayat berikutnya dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara, bukan Asy-Syura. Ayat yang ke-52. Tapi kita ambil yang belakang-belakangnya itu. Karena ayatnya ada 3 baris, kita ambil baris yang terakhir. Oke, ketemu ibu-ibu? Nah, perhatikan ayatnya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau di sini siapa lagi? Nabi SAW. Ojo langsung Muhammad ibu-ibu. Kok konco dhewe. Iya. Siapa? Muhammad. Kok tonggo dhewe camat. Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya engkau, ya, tapi kan kita ini bicara konteksnya Allah yang sedang berbicara. Jadi Allah kalau manggil wajar langsung Muhammad gitu loh. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu akan memberikan petunjuk. Sungguh engkau telah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi engkau wahai Muhammad itu memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Berarti di dalam ayat ini Allah menetapkan Nabi bisa ngasih hidayah atau enggak? Bisa menetapkan hidayah. Sedangkan ayat sebelumnya tadi Allah mengatakan tidak bisa. Ini kalau kita baca sekilas, iya ya bertabrakan ya. Tapi kalau kita baca penjelasan dari para ulama, nggak ada yang bertabrakan. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran, kita ini penting untuk merujuk kepada penjelasan tafsir dari para ulama. Jangan baca Quran itu cuman hanya sekedar terjemahan kemudian disimpulkan sendiri tanpa membaca tafsirnya. Itu yang menyebabkan banyak orang tersesat. Ayatnya sama, Qurannya sama, pembacaannya juga sama, terjemahnya dia sama, namun pemahaman terhadap ayat tersebut yang salah. Karena dipahami langsung dengan akalnya yang pendek tanpa merujuk kepada penjelasan dari para ulama yang memang pakar di bidangnya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Inna su'al fahmi 'anillahi wa rasuli aslu kulli bid'atin wa dhalalatin nasha'at fil islami qadiman wa haditha wa aslu kulli ikhtilafin fil usuli wal furu'." Sesungguhnya gagal paham terhadap Al-Quran dan terhadap hadis itu sumber segala macam kesesatan dan kebid'ahan. Sumbernya gara-gara itu. Dari zaman dulu sampai sekarang kata beliau. Dan itulah sumber perpecahan, perselisihan di antara umat Islam. Baik itu perselisihan dalam perkara-perkara yang pokok atau perselisihan dalam perkara-perkara yang cabang. Sumbernya itu gagal paham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka bagaimana menjamakan dua ayat yang seakan-akan bertentangan? Nah, kita kembali lagi ke dua model hidayah, yaitu hidayah taufik dan hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad tadi seperti kita sampaikan maknanya adalah mengarahkan. Maka ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu Nabi SAW ataupun para ulama ataupun ustadz
ya, ataupun Anda sekalipun itu bisa memberikan hidayah kepada orang lain, yaitu hidayah irsyad. Bisa mengajarkan saja. Nah, ketika sudah diajarkan, orang yang diajari tadi hatinya menerima atau tidak, ini namanya hidayah taufik. Itu namanya hidayah taufik. Orang ini sudah dapat hidayah yang pertama. Dia sudah mendengarkan penjelasan, sudah mendengarkan ilmu yang disampaikan, tapi hatinya masih tertutup, gak bisa menerima, sehingga dia gak menjalankan apa yang sudah dia ketahui itu. Maka ini hidayah taufik, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan hidayah taufik ini. Orang biasa gak bisa. Bahkan Nabi sekalipun gak bisa ngasih hidayah taufik ini. Masih bingung? Kita ambil contoh kasus. Saya di sini menjelaskan tentang sholat misalnya. Saya jelaskan kepada ibu-ibu, Bu, sholat itu keutamaannya ini. Ya, ada diantara mungkin ibu-ibu yang tidak melaksanakan sholat, hadir di kajian tapi nggak melaksanakan sholat. Maka saya jelaskan tentang kewajiban sholat, kemudian ancaman-ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Sudah saya jelaskan tentang pentingnya sholat. Bahkan saat tata cara sholat bagaimana sudah dijelaskan. Berarti orang yang nggak sholat tadi itu sudah mendapatkan hidayah model yang pertama. Apa? Irsyad. Nah, nanti orang ini pulang ke rumah, dia melakukan sholat atau enggak, itu dapat hidayah apa namanya? Taufik. Kalau dia nggak dapat hidayah taufik, meskipun ustadz jelaskan panjang lebar, 2 ustadz, 3 ustadz jelaskan sama dia tentang sholat, nggak dapat hidayah taufik, tetap dia nggak sholat. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan hidayah taufik ini. Sudah jelas hidayah taufik dan hidayah irsyad. Baik, kembali kepada ayat yang dua yang bertentangan tadi. Mana yang hidayah taufik dan mana yang hidayah irsyad? Angkat tangan, ada hadiahnya. Saya ulangi lagi, Bu, agak keras. Yang al-qasas hidayatul irsyad, yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki. Ini hidayah irsyad. Terus yang surat Asy-Syura hidayah irsyad. Ya jelas kalau bukan hidayah taufik ya hidayah irsyad. Ya ini ibu yang jilbab putih. Nanti diambil ibu ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian hidayah yang lain. Pembagian hidayah ditinjau dari apanya kalau ini ya? Hidayah secara umum dan hidayah secara khusus. Ya, hidayah secara umum dan hidayah secara khusus. Hidayah secara umum yaitu Allah berikan kepada semua makhluk, bahkan hewan itu dapat hidayah. Kok iso Ustaz hewan dapat hidayah? Hewan iso sholat gitu kan? Enggak, ini namanya hidayah umum. Hidayah umum itu yaitu Allah berikan insting. Bahasa kita itu Allah berikan dia itu insting. Kita lihat hewan-hewan bisa nyari makan sendiri, kemudian dia bisa mengenali anak-anaknya, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Itu Allah berikan hidayah di situ. Sebagaimana bayi ketika masih kecil, ya kan? Bayi ketika masih kecil belum ada yang ngajari dia, bahkan dia itu belum bisa mendengar, belum bisa melihat, tapi dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tahu caranya nyusu itu bagaimana. Ibu-ibu dulu punya anak, pernah ngajari anaknya nggak, nak nyusu itu caranya gini, nak? Nggak pernah kan? Nah, itu dapat hidayah itu. Hidayah secara umum yaitu insting. Ini Allah sebutkan di dalam surah Thaha ayat yang ke-50. Fir'aun bertanya kepada Musa, ya,
Kata Fir'aun kepada Musa, fama rabbukuma ya Musa, wahai Musa, siapa Tuhan kalian itu? Ya, siapa Tuhanmu itu? Musa mengatakan, Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah Allah yang memberikan kepada seluruh makhluknya bentuk yang sempurna, kemudian thumma hada, kemudian Allah berikan hidayah kepada makhluk-makhluk itu, yaitu hidayah insting. Nah, kalau hidayah secara khusus, yaitu hidayah yang buat manusia. Ya, hidayah yang buat manusia. Yang tadi, hidayah menuju Islam, kemudian hidayah tegar di atas Islam, kemudian hidayah untuk bisa diberikan jalan-jalan menuju Islam, atau jalan-jalan menuju kebaikan yang lain. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan hidayah irsyad dan hidayah taufik. Kita lihat ya, sekelas Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki, kepada siapapun yang beliau inginkan. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kita ambil sebuah kisah yang menyedihkan ya. Kalau kita bilang ini kisah yang menyedihkan, diriwayatkan bahwasanya lamma hadarat Abu Talib al-wafa, yaitu kisah ketika Abu Talib, paman Nabi SAW, sedang kedatangan mati dalam keadaan sakarat. Ya, kita tahu Abu Talib ini bapaknya Ali ya. Abu Talib ini merupakan paman Nabi SAW yang luar biasa sepak terjangnya dalam melindungi Nabi, menjaga Nabi, kemudian mensupport Nabi SAW dalam dakwahnya. Itu Abu Talib berada di barisan yang paling depan. Hanya saja Abu Talib ini tidak beriman kepada Nabi SAW. Namun jasanya luar biasa. Bahkan seandainya Abu Talib ini, kata para ulama, dia itu beriman kepada Nabi SAW, maka dia menduduki orang kedua yang termulia di dalam Islam setelah Nabi SAW, menggeser posisinya Abu Bakar As-Siddiq seandainya masuk Islam. Ya, ketika kedatangan kematian, ja'ahu Rasulullah SAW wa indahu Abdullah ibnu Ubay ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ketika mau mati, Nabi datang menemui Abu Talib ini tadi dalam keadaan terbaring di ranjangnya. Di sisinya Nabi ada dua orang musyrik yang nyetani Abu Talib. Saya katakan nyetani Abu Talib. Dan memang setan dua orang ini, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Faqala lahu, maka Nabi SAW mengatakan kepada pamannya Abu Talib yang beliau cintai. Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ngomong la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat, satu kalimat saja, yang dengannya aku akan jadikan itu sebagai bukti untuk membelamu di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Pertanyaannya jamaah, kita tahu ya, orang yang beriman itu nggak cukup cuman ucapan lisan saja. Tapi yang namanya iman itu harus memenuhi 3 unsur. Keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Itu baru disebut sebagai mukmin yang sejati. Imannya baru sempurna. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW kok cuman menuntut kepada Abu Talib hanya mengucapkan saja? Harusnya kan yang dituntut sama Nabi 3 ini kan, yaitu kau yakini di dalam hati bahwa tidak ada ilah selain Allah. Kemudian kau ikrarkan dengan lisanmu la ilaha illallah. Dan kemudian kau realisasikan dalam perbuatanmu tentang la ilaha illallah itu. Harusnya gitu. Tapi kenapa Nabi kok cuma nuntut lisan tok?
Kenapa jemaah? Nggak dengar ibu-ibu. Ada hadiahnya? Ya, silakan. Nah, karena paman Nabi yaitu Abu Thalib, nanti diambil hadiahnya ya, itu secara asal hatinya sudah meyakini bahwa ponakannya itu adalah Nabi yang mulia, Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa agama yang benar. Itu pernah diucapkan keyakinannya ini oleh Abu Thalib. Dalam sebuah bait syairnya Abu Thalib mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyati dina. Sungguh aku mengetahui alias meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baiknya agama manusia di atas muka bumi ini. Laulal malama aw hidharin masabba la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Andai kata bukan karena takut dicela, bukan karena takut dibuli, kau akan dapati aku akan menjadi orang yang setia di atas agamanya. Kau dapati aku akan menjadi orang yang setia berada di atas agamanya. Itu keyakinannya Abu Thalib. Berarti keyakinan sudah oke. Perbuatan anggota badan nggak diragukan lagi bagaimana Abu Thalib menjaga Nabi SAW. Mati-matian menjaga Nabi SAW, bahkan rela bertaruh nyawa, rela berlapar-laparan. Kita tahu Abu Thalib ini pernah diboikot sama orang Quraisy 3 tahun, nggak disapa, nggak diajak jual beli, ya, tidak pokoknya diasingkan di kota Mekah itu. Abu Thalib dan Bani Hashim. Abu Thalib rela untuk ikut demi untuk melindungi ponakannya ini, yaitu Nabi SAW. Ditekan sama Abu Jahal, ditekan sama orang-orang Quraisy. Jangan kau melindungi ponakanmu lagi. Tetap Abu Thalib melindungi ponakannya. Itu sudah nggak diragukan lagi. Tinggal satu, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya Nabi SAW di detik-detik terakhir sebelum Abu Thalib wafat, Nabi ingin untuk memenuhi satu yang kurang dari Abu Thalib ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, wahai pamanku, ngomong la ilaha illallah, ngomong doa ya, dengan itu aku akan menjadikan kalimat tersebut sebagai bukti untuk membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faqala lahu, namun kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang ada di sebelahnya nyetani. Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apa kau sudah nggak mau lagi mengikuti agama bapakmu, yaitu agamanya Abu Thalib, agama musyrik? Apa kau sudah meninggalkan tradisi kita, tradisi leluhur kita, nenek moyang kita? Kemudian fa'ada alaihi Nabi SAW, Nabi ngulangi lagi, wahai pamanku, ngomong la ilaha illallah. Abu Jahal ngulangi lagi ucapan setannya tadi itu, sampai pada titik Abu Thalib mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib. Aku tetap berada di atas agama nenek moyangku, agama Abdul Muttalib. Kemudian wafat beliau. Ya, kemudian beliau wafat. Maka Nabi SAW sedih, iya, wajar. Ya, seorang paman yang selama ini membantu beliau, membela beliau, beliau sayang kepada pamannya, wajar. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu, wahai pamanku, selama memang sepanjang aku masih belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ditegur sama Allah, nggak boleh memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan syirik, mati di atas kekafiran. Nggak boleh kita doakan ampun. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Surah At-Taubah ayat berapa itu?
Surah At-Taubah ayat 113. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, tidak pantas bagi mereka untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang mati di atas kesyirikan, meskipun itu karib kerabat terdekatnya. Nggak pantas, nggak boleh. Setelah jelas bahwa orang-orang yang musyrik itu tempatnya di neraka jahim, ya, tempatnya di neraka jahim. Maka Nabi tidak boleh memintakan ampun kepada Abu Thalib. Namun Abu Thalib diberikan keringanan di dalam neraka. Hanya Abu Thalib orang satu-satunya yang menempati neraka VIP. Ya, siksanya paling ringan itu adalah Abu Thalib, yaitu dia diletakkan di atas 2 kerikil dari kerikil neraka, kemudian yagli minhu dimaguhu, otaknya mendidih. Ya, diletakkan di atas kerikil yang membuat otaknya mendidih. Itu siksa neraka yang paling ringan, VIP, neraka yang VIP. Khusus Abu Thalib saja. Yang lain enggak. Dan maka dari sini kita lihat ya, betapa Nabi SAW, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Padahal beliau itu Nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya hidayah itu bisa dibeli, kira-kira beli nggak Nabi? Dibeli sama Nabi SAW. Piro regone hidayah, tak tukune buat pamannya itu Abu Thalib. Namun ternyata hidayah itu bukan barang yang bisa dijual, bisa diberikan, bisa diobral kepada siapa saja. Enggak, itu gift dari Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka berarti itu anugerah. Itu sesuatu yang mahal. Alhamdulillah ya, kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ibu-ibu ya, ada yang enggak, wallahu a'lam. Tapi kebanyakan kita dijadikan oleh Allah sejak lahir sudah Islam. Artinya sejak lahir kita sudah mendapatkan hidayah Islam ini. Ada orang-orang yang sejak lahir dia itu berjuang untuk mendapatkan Islam ini. Ada proses yang dia kerjakan, ada kos, ada biaya, ada ongkos yang dia keluarkan, ada pengorbanan besar yang dia keluarkan untuk bisa meraih hidayah itu. Itu dirasakan oleh orang-orang yang mu'alaf atau orang-orang yang mungkin dulunya adalah pelaku-pelaku maksiat, dirasakan seperti itu. Maka yang kita sudah mendapatkan hidayah sejak kecil, jangan merasa sok, jangan merasa pede, sampai mati kita tetap di atas hidayah. Oh, belum tentu. Namanya hidayah itu fluktuatif, naik turun. Iya, tidak tetap terus, tidak. Hidayah itu naik turun. Terkadang Allah mencabut hidayah dan terkadang Allah menetapkan hidayah itu. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian juga apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, seandainya beliau bisa memberi hidayah, membeli hidayah, maka beliau beli hidayah itu buat dikasihin siapa? Bapaknya. Kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tukang buat patung, owner. Ya, tukang bikin patung, ownernya, CEO. Itu bapaknya itu. Ya. Nabi Ibrahim tetap berusaha untuk memberikan hidayah irsyad kepada bapaknya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Maryam. Allah kisahkan bagaimana Nabi Ibrahim berusaha untuk mengislamkan bapaknya, namun tetap hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menceritakan dalam surah Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan tentang kisah Ibrahim, wahai Muhammad, di dalam Al-Quran, karena sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang jujur dan dia adalah seorang nabi. Idh qala li abihi, ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahandaku, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kecukupan kepadamu sedikit pun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu
yang itu tidak datang kepadamu, yaitu ilmu tentang tauhid, pengetahuan tentang tauhid. Aku diberi wahyu oleh Allah, yang wahyu ini tidak turun kepadamu, maka ikuti aku, niscaya kau akan mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Lihat kata-kata Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini berusaha untuk mencari sebab-sebab hidayah untuk bapaknya, sehingga dia memilih kata-kata yang paling halus untuk ayahnya itu. Kalau kata-kata kasarnya apa tadi? Wahai ayahku, ini kata Nabi Ibrahim ya, wahai ayahku, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu yang tidak kau dapatkan. Ini bahasa halusnya Nabi Ibrahim. Bahasa kasarnya apa? Wahai ayahku, sesungguhnya aku pinter, kon goblok. Belak ngono dah. Nabi Ibrahim kan seakan-akan bertele-tele. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu yang tidak datang ilmu itu kepadamu. Ya aku pintar kon goblok, harusnya gitu. Tapi untuk mendapatkan hidayah itu harus mencari sebab-sebab. Ya, mencari sebab-sebab hidayah itu. Nah, salah satunya adalah kalau kita berdakwah kepada orang harus dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang dimengerti, sesuai dengan kadar diri kita di hadapan orang yang kita dakwai itu. Seperti Nabi Ibrahim tadi. Tapi tetap sampai pada akhirnya ayahnya mengatakan atarghabu, kata ayahnya la arjumannak wahjurni maliya. Atarghabu an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kau membenci berhala-berhalaku? Fa illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kau enggak berhenti berdakwah, maka aku akan lempari kau dengan batu. Maka tinggalkan aku sendiri, jangan dakwah-dakwah lagi. Sampai segitunya ayahnya. Tapi tetap Nabi Ibrahim berusaha, ya berusaha untuk mendapatkan hidayah kepada bapaknya. Namun tetap Nabi Ibrahim yakin hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam itu seorang nabi, seorang rasul. Seandainya hidayah itu bisa dibeli, kira-kira Nabi Nuh beli hidayah buat siapa? Anaknya dan istrinya. Ya, istrinya kafir. Anaknya ada satu lagi juga kafir, tapi nggak semua anaknya Nabi Nuh kafir. Di detik-detik terakhir, ya ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh masih berusaha untuk memberikan hidayah irsyad. Hidayah irsyad tadi, sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Hud. Duh, apa ini? Ya, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Hud ayat 40. Ya, 40. Ya, mulai ayat 40 sampai ke bawah itu. Cuman nggak kita baca semuanya. Di ayat 42 Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ini sudah ya, banjirnya sudah naik ini. Nabi Nuh sudah di atas kapal, anaknya api kelelep gitu loh. Nabi Nuh masih memberikan hidayah. Hidayah apa ini? Irsyad. Wahai anakku, ya bunayya, irkab ma'ana. Ayo naik di sini sama kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kau bersama orang-orang kafir itu. Lihat bahasanya Nabi Nuh. Padahal anaknya ini orang apa? Kafir. Tapi seakan-akan Nabi Nuh mengatakan jangan bersama orang kafir itu. Padahal kon dhewe ya kafir. Cuman untuk menarik hatinya, Nabi Nuh mencoba untuk memisahkan sang anak dengan orang-orang kafir yang lain, supaya tertarik anaknya. Lihat ya, dalam kondisi genting seperti ini, kalau hidayah itu nggak diberikan sama Allah, tetap mokong. Tetap mokong, nggak mau lihat. Padahal sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah sudah terpenuhi buat anaknya Nabi Nuh ini. Yang pertama, sebab-sebab hidayah, dia iki anaknya Nabi loh. Anaknya Nabi, anaknya Rasul. Setiap hari dapat wejangan dari bapaknya. Sebab yang kedua, dia sudah ditenggelamkan, sudah melihat bagaimana tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana benarnya omongan bapaknya itu, bumi ini akan ditenggelamkan sama Allah. Itu sebab yang kedua, harusnya beriman.
Lihat, sebab-sebab mendapatkan hidayah sudah ada, tapi kalau taufik nggak diberikan sama Allah, tetap tidak mendapatkan hidayah, tetap mokong. Apa kata anaknya Nabi Nuh dalam ayat lanjutannya? Dia mengatakan, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung sehingga aku bisa selamat dari air hujan ini, dari banjir ini. Kemudian Allah mengatakan, Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yaum min amrillah illa marrahim. Tidak ada yang bisa selamat ya dari perkara Allah, dari azab Allah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Fahala bainahumal mauju wa kana minal mughraqin. Maka ombak memisahkan mereka berdua, memisahkan antara Nabi Nuh dan anaknya. Dan anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang tenggelam. Ya, termasuk orang-orang yang tenggelam. Nah, di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bisa kita lihat betapa sebab-sebab hidayah itu sudah terkumpul. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk mendapatkan hidayah, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan hidayah. Loh Ustaz, kalau begitu orang kalau nggak dapat hidayah, ya jangan disalahin dong. Kan hidayah di tangan Allah. Paham nggak maksudnya? Kan hidayah di tangan Allah. Kalau ada orang yang belum dapat hidayah, ya jangan disalahin. Ada kan orang-orang kayak gitu? Ya. Yuk ke kajian yuk, kurang oleh hidayah. Ya. Inti kenapa nggak puasa? Ini kan bulan Ramadan. Iya, turun oleh hidayah. Hidayah kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mencela aku, berarti kau mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali ke masalah takdir. Hidayah, rizki, itu semuanya kaitannya dengan takdir. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang yang menyalahkan takdir, dia belum dapat hidayah, itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal benar hidayah di tangan Allah, tapi yang namanya hidayah itu harus dicari sebab-sebabnya. Ingat ya, nyari sebab. Mencari sebab-sebab mendapatkan hidayah itu berbeda dengan mencari hidayah. Sebab-sebab mendapatkan hidayah itu ada dua. Sebab yang sifatnya ikhtiar dan sebab yang sifatnya doa. Sebab yang sifatnya ikhtiar, sebab yang sifatnya doa dulu, yaitu dengan kita mendoakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim itu, atau misalnya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna nas'alukal huda. Ada yang bisa ngelanjutin? Apa doanya? Allahumma inna nas'alukal huda. Satu, angkat tangan dulu ibu. Angkat tangan diam semua. Monggo, ya. Allahumma Naam, Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, ini dihafalin ibu. Doa penting di sini. Anda pulang dari sini cuman bawa satu doa ini, alhamdulillah, senang anak. Tadi ustadznya ngajarin apa itu? Kalau di rumah ditanya, cuman ngajarin satu doa tok, nggak apa-apa. Yang lain nggak mudeng, ini ngajarin satu doa. Ya Allahumma inna atau inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nanti cari banyak di kitab-kitab doa, banyak disebutkan. Allahumma hdini fi man hadait. Doa apa itu? Doa kunut. Ya Allahumma hdini fi man hadait. Yaitu cara untuk sebab mendapatkan doa yang pertama. Kemudian sebab mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua, sebab mendapatkan hidayah dengan ikhtiar, dengan usaha, yaitu dengan kita mendakwahinya, memilih kata-kata yang bagus untuknya, memilih metode yang baik untuk berdakwah dengannya, untuk menyampaikan ilmu kepadanya. Itu usaha, mencari sebab-sebab hidayah. Nah yang kedua ini, itu harus diperhatikan. Selama tidak melanggar syariat, maka boleh kita menggunakan perantara itu untuk mendapatkan hidayah. Boleh, selama tidak melanggar syariat. Contoh misalnya,
Ya contoh misalnya anak-anak kita harapkan dia mendapatkan hidayah sejak kecil, mengenal agamanya, mengenal Robnya. Ya, selain kita berdoa kepada Allah agar anak kita mendapatkan hidayah, kita melakukan ikhtiar, usaha-usaha, sebab-sebab yang bisa mendatangkan hidayah kepada anak tersebut. Caranya apa? Caranya misalnya dengan cara permainan. Ya, kita bikin permainan. Ya, permainan-permainan yang intinya nanti adalah mengenalkan Allah kepada anak kita. Mengenalkan bahwa ini yang menciptakan Allah, ya, yang membuat ini adalah Allah, yang memelihara ini adalah Allah. Ya, permainan apapun. Ada unsur haramnya di situ? Apakah ada unsur keharaman di situ? Gak ada kan? Ya ada. Maka boleh menggunakan sebab-sebab atau sarana-sarana seperti ini. Nah, jangan sampai kita berusaha supaya saudara kita mendapatkan hidayah, namun cara yang ditempuh adalah dengan cara-cara yang mengandung unsur yang haram. Mengandung unsur yang haram demi untuk supaya dia mendapatkan hidayah. Jangan belani supaya dia dapat hidayah. Anda prosesnya itu proses yang haram. Jangan. Contohnya gimana? Musik. Ya, musik. Ustadz, biar kita ini bisa ngajak orang-orang yang maksiat untuk mau sholat ke masjid, kita bikin live band di sini. Kita bikin live musik di sini. Nah, itu insya Allah anak pang yang mabuk-mabuk, yang keleleran-keleleran di pinggir jalan, tahu ya? Pernah lihat ya? Nah, itu kan kalau ngelihat ada musik di sini, ya kita musiknya musik-musik Islami. Tapi yang penting kita bisa mengajak mereka supaya mereka mau datang ke masjid, nanti mereka sholat di masjid. Benar, berhasil mereka sholat di masjid, tapi caranya tetap haram. Awas, jangan belani hasil sampai pakai cara-cara yang haram. Jangan. Meskipun ini lebih menjanjikan daripada cara yang halal. Awas, ini yang biasa terkadang menjadi batu ujian bagi sebagian orang. Ustadz, kalau kita pakai cara yang syar'i untuk memberikan hidayah kepada saudara kita, kalau kita pakai cara yang syar'i, suwe Ustaz. Suwe, yang datang juga sedikit. Coba kalau kita ya sedikit lah pakai cara yang haram, enggak kabeh Pak Ustaz. Sidik tok pakai cara yang haram. Nah, itu kan enak, nanti bisa menjaring banyak. Menjaring orang-orang yang dapat hidayah itu jadi banyak. Meskipun memang banyak yang dapat hidayah dengan cara yang haram itu, tetap prosesnya itu proses yang haram, tidak bisa untuk dijadikan sarana dakwah. Gak bisa. Awas. Maka kita diperintahkan untuk melakukan proses, bukan mencari hasil. Ini kaidah jamaah, catat ini. Supaya Anda ketika berdakwah itu tidak membebankan diri Anda dengan sesuatu yang tidak Allah bebankan. Apakah Allah membebani kita untuk supaya kita ini ngasih hidayah kepada semua orang yang ada? Seakan-akan ya, kalau ada orang yang nggak dapat hidayah, kita berdosa. Gitu nggak konsepnya? Kan enggak. Yang berdosa itu kalau kita tidak menyampaikan. Adapun dia sadar atau tidak, kita dosa nggak? Nggak dosa. Nah, orang-orang ini membebani diri. Seakan-akan kalau saudaranya ini nggak dapat hidayah, padahal sudah disampaikan, itu dia sudah kayak diazab sama Allah, sudah kayak dosa besar gitu. Makanya dia sampai bermanuver-manuver melakukan perkara-perkara yang haram demi belani supaya mendapatkan hidayah itu tadi. Jangan. Ya, awas, hati-hati. Kita tidak mencari followers. Ya, kita tidak mencari pengikut. Kita berdakwah, kita menginginkan manusia mendapatkan hidayah, iya. Tapi tetap prosesnya itu harus proses yang syar'i, proses yang halal. Jangan belani hasil, kemudian prosesnya proses yang haram. Ya, ini kesalahan dari konsep dakwah kebanyakan orang-orang yang ada di luar sana. Belani dakwah, belani supaya dapat pengikut yang banyak, akhirnya segala cara diterjang sama mereka.
Gak cuman para pegiat-pegiat dakwahnya, ya bahkan sebagian dai-dainya juga kayak gitu. Demi untuk supaya menarik massa, ya demi supaya untuk bisa menggait orang-orang yang ada di luar, dia rela menyembunyikan yang hak, ya, dan menyampaikan yang batil, demi supaya ya mendapatkan followers yang banyak tadi. Contoh misalnya seorang dai, dia ceramah di hadapan orang-orang yang merupakan pelaku riba. Ini anggap saja misalnya di sini di hadapan saya ini adalah pelaku riba. Saya ditanya tentang, Ustadz, bagaimana hukumnya kredit motor pakai leasing? Kalau nggak bayar 1 bulan dendanya sekian persen, bunganya sekian persen, dan seterusnya. Ini yang di hadapan saya pelaku riba semua ini. Pegawai bank, tukang leasing, debt collector, lengkap semua ini. Kalau saya jawab itu haram, kira-kira ada yang datang ke kajian saya lagi? Orang-orang itu gak bakalan, kecuali yang sudah memang dapat hidayah sama Allah. Tapi kebanyakan manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Itu diantara sebab penghalang hidayah ya. Nanti kita kalau ada waktu kita sampaikan. Sebab penghalang hidayah yaitu memperturutkan hawa nafsu. Tak sampaikan haram hukumnya. Kredit pakai leasing, kemudian ada bunganya, kemudian nanti dendanya sekian, bunganya sekian, haram itu hukumnya. Besok nggak datang lagi. Di Senin ini sampai tak miring, Ustadz gara-gara sampean Ustadz, akhirnya masjidnya dewi sepi. Makanya tak wis ojo keras-keras gitu loh. Nggak apa-apa ngomong halal gitu loh, biar mereka itu masih tetap di masjid. Gitu kan. Nggak apa-apa ngomong halal gitu. Nanti kan lama-lama nanti mungkin ini konsepnya mereka ini, triknya mereka, ngakal-ngakali agama. Nanti kan lama-lama mereka ngerti-ngerti sendiri. Jangan langsung wah ini haram gitu. Lihat mereka akhirnya nggak mau ke masjid, keleleran di luar, wayane sholat gak sholat. Gara-gara kan kemarin sampean katakan riba itu haram. Ada orang-orang yang seperti demi untuk mendapatkan hasil, mereka sampai menyembunyikan yang hak. Maka jangan, ya. Nah ini nanti pentingnya juga, Anda ketika berdakwah kepada keluarga itu terapkan konsep ini. Anda cuma ditugaskan untuk menyampaikan hidayah irsyad. Jangan membebani diri dengan hidayah taufik. Ustadz, orang tua saya suka berbuat maksiat. Orang tua saya berbuat kebid'ahan. Orang tua saya adalah pelaku kesyirikan. Saya sudah menasehatinya Ustadz. Gimana caranya supaya orang tua saya ini mau ke jalan sunnah, bisa ke jalan yang lurus, bisa ke jalan yang benar, berhenti dari syiriknya, berhenti dari bid'ahnya, berhenti dari maksiatnya. Maka saya katakan tetap berdakwah sesuai dengan cara yang syar'i, cara yang benar. Kesuwen Ustaz, ya memang gitu prosesnya sudah. Orang tuamu dapat hidayah atau enggak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus belanya supaya orang tuamu mendapatkan hidayah, kau sampai menggunakan cara-cara yang haram. Bagaimana cara yang haram? Diancam orang tuanya. Bu, Pak, awas ya. Sampai berbuat maksiat lagi, gak tak kei duit bulanan. Atau meninggikan suara di hadapan orang tuanya, belani dakwah ini, tapi nyentak-nyentak orang tuanya. Gemes saya Ustaz. Gak dikerasi ngono, gak sadar orang tua itu. Gak boleh. Tetap menggunakan cara-cara yang syar'i. Delon tahu Ustaz, mari dikerasi, sadar orang tua saya. Berarti ngerasi orang tua itu sarana dakwah gitu. Tetap dosa kan. Meskipun orang tua berhasil mendapatkan hidayah gara-gara kau bentak, bukan berarti bentak orang tua jadi sarana dakwah. Paham di sini jamaah? Nah, memang terkadang, ini tadi belum kita sampaikan, memang terkadang orang itu dapat hidayah dari jalan manapun. Bahkan dari perkara yang maksiat, seorang itu terkadang bisa dapat hidayah, bisa. Iya, saya katakan bisa. Berapa banyak kisah-kisah di zaman dahulu, orang yang niatnya awalnya dia itu ingin bermaksiat, ingin berbuat dosa, tapi kemudian dari situ dia mendapatkan hidayah. Itu bisa.
Allah memberikan hidayah itu dengan banyak cara, termasuk dari cara yang haram. Ada seorang sahabat yang bernama Dimab Al-Azdi. Dimab Al-Azdi ini adalah seorang peruqyah. Dia itu suka ngobati orang gila, suka ngeruqyah, menyadarkan orang gila. Nah, dia itu dengar di kota Mekah itu ada kabar-kabar orang gila ngaku nabi. Di zamannya itu dia mendengar kabar ono wong gendeng ngaku nabi. Coba saya penasaran, pingin ketemu sama orang itu, pingin tak obati. Diparani temenan nang Mekah sama Dimab Al-Azdi. Setelah itu ketemu dengan orang itu, ya, dia mengatakan, aku ingin mengobatimu, aku ingin menyembuhkan penyakit gilamu. Siapa yang dimaksud? Nabi SAW. Bayangkan jamaah. Kemudian Nabi SAW membacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan, a'id kalimataka hadhi. Coba ulangi lagi ucapanmu itu. Diulangi sama Nabi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sampai pada akhirnya dia masuk Islam, beriman kepada Nabi SAW. Niatnya ingin untuk meruqyah Nabi, tapi ternyata dapat hidayah di situ. Dia berangkat dari rumahnya bukan nyari hidayah loh, awas. Tapi terkadang Allah memang memberikan hidayah kepada dia dengan cara-cara yang gak disangka-sangka. Tadi saya dapat hidayah Ustadz gara-gara dibentak sama anak saya. Iya, gara-gara disenggrang sampai anakku dewi, sehingga saya dapat hidayah. Oh terus, ya berarti nyentak orang tua itu sarana hidayah gitu? Tetap enggak. Ya, ini dua hal yang berbeda. Allah memberikan hidayah dengan banyak jalan, itu bab tersendiri, pembahasan tersendiri. Kemudian cara berdakwah itu bab tersendiri. Jangan dicampur adukan. Jelas di sini Bu-ibu ya? Baik. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit ini? 15 menit. Oh, 17 menit. Oh, di situ seperempat. Kita sampaikan berikutnya adalah ya, sebab-sebab dicabutnya hidayah. Sebab-sebab dicabutnya hidayah. Sebab yang pertama adalah tertutupnya hati. Ya, tertutupnya hati. Tertutupnya hati itu disebabkan oleh banyaknya kemaksiatan yang sudah dia lakukan dan dianggap lumrah sama dia, sehingga hatinya sudah semakin tertutup. Nabi SAW bersabda, Innal abda idza adnaba nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, atau kama qala SAW. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat dosa, terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka dititikkan satu titik hitam di hatinya. Kalau dia bertaubat, maka titik hitamnya tadi dihilangkan, putih bersih hatinya. Tapi kalau dia kembali melakukan perbuatan dosa lagi, dititikkan satu titik hitam lagi, sampai pada akhirnya hatinya hitam semuanya. Itulah ron yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak, hati mereka sudah tertutup dengan hitam legam itu tadi. Nah, kalau hati sudah tertutup dengan hitam legam, dengan kotoran-kotoran itu, maka susah menerima kebenaran. Mau 1000 ustadz didatangkan ya untuk memberikan hidayah kepada orang ini, nyampaikan hidayah irsyad, tetap orang ini menolak. Dan betapa banyaknya orang-orang model kayak gitu. Bahkan seandainya Rasul dihidupkan kembali untuk memberikan hidayah kepada orang ini, tetap nggak bisa. Ya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang memutihkan kembali hatinya. Maka inilah bahayanya seorang yang melakukan kemaksiatan,
di antara tanda, ini tanda ya, barometer. Masing-masing di antara kita mengukur dirinya sendiri. Kita kalau berbuat dosa, apabila ada penyesalan dalam diri kita, ya, ada penyesalan dalam diri kita, ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita setelah melakukan perbuatan dosa, ini tanda hati masih hidup. Ya, itu tandanya hati kita masih hidup. Kita habis melakukan perbuatan dosa, aduh, kayak gundah gulana gitu. Pernah ngerasain gitu? Iya, kayak sumpah gitu, menyesal gitu, kayak akan seakan-akan ada sesuatu yang besar yang akan menimpa kita. Gelisah, bingung. Itu alhamdulillah, disyukuri, berarti hati kita masih hidup. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terulang kembali hal tersebut. Tapi kalau ternyata kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita santuy, apa santuy ini? Kita santai, kayak seakan-akan biasa ini. Ini pertanda hatinya sudah hitam legam. Lihat orang-orang yang berbuat dosa, seakan-akan itu hal yang biasa, bahkan sampai pada titik badannya nggak enak semua kalau dia nggak melakukan perbuatan dosa itu. Awake loro kabeh ngono lho. Apa ada yang kurang ya? Oh iya, lali durung zina aku. Ada yang kurang ya? Apa ya? Oh iya, aku belum ghibah hari ini. Kayak ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Sampai pada tingkatan lagi, dia menganggap perbuatan dosanya itu sebagai perbuatan yang halal. Dihalalkan sama dia, dibela mati-matian sama dia. Saya ulangi ya tingkatannya ya. Dia pertama sudah tidak lagi menganggap perbuatan dosa itu sebagai sesuatu yang berat. Kalau sudah kebiasaan, dosa yang dilakukan itu kayak laler menclok gitu. Beda dengan orang yang beriman tadi, akan-akan ada sesuatu yang berat gitu. Naik tingkatan lagi, sampai pada titik dia merasa ada yang kurang kalau dia nggak melakukan perbuatan dosa itu. Apa ya? Oh iya, durung ghibah hari ini. Oh iya, belum dusta hari ini. Oh iya, belum memfitnah hari ini. Dan seterusnya. Sampai pada titik tingkatan dia menghalalkan dan membela mati-matian perbuatan dosanya itu. Sehingga ketika ada yang meluruskan, dia langsung menggunakan jurus ini untuk mempertahankan perbuatan dosanya tadi. Riba itu haram. Oh enggak Ustaz. Ya, riba itu buktinya menolong orang yang nggak punya rumah bisa punya rumah, yang nggak punya motor bisa punya motor. Itu menolong orang. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sampai metu dalile. Untuk membenarkan perbuatan dosanya tadi. Ini sudah titik tingkatan yang paling parah. Maka kita masing-masing mengukur kita pada taraf mana. Ya, kalau kita tarafnya tadi, ketika kita berbuat dosa atau kita meninggalkan sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam, itu kita tinggalkan, kita merasa menyesal, itu disyukuri. Alhamdulillah, hati kita isi urip. Ya, Anda telat bangun subuh. Subuhnya jam 7, jam 8, jam 7, jam 8. Kalau hati Anda masih hidup, Anda itu merasa berat, merasa menyesal. Kok jam segini ya? Ini jangan-jangan semalam tidurnya kemalaman ini. Ada usaha untuk memperbaiki pola tidurnya supaya bangun subuhnya tepat waktu. Nah, itu alhamdulillah hatinya masih hidup. Tapi kalau jam 8 dia bangun santai saja, kayak sudah sesuatu yang biasa gitu, gak ada penyesalan. Nah, ini hati-hati mulai. Kemudian dia bangun sholat subuh jam 8, dianggap sebagai sebuah kebiasaan sudah. Bahkan ketika bangun subuh beneran dilihat sama jam, oh sik subuh, biasanya aku jam 8 subuhnya kok. Iya, jadi kebiasaan akhirnya. Bahkan kalau nggak sholat subuh jam 8 itu nggak enak kabeh dia. Sholat subuh tepat waktu nggak enak kabeh dia. Sampai pada tingkatan dia menghalalkan sholat subuh jam 8 kan dia itu. Dibawakan dalil sama dia, man nasiya atau man nama wa nasiya fa shalla fi waqtiha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur atau terlupa maka hendaklah dia sholat di waktu dia ingat dan di waktu dia bangun. Tuh ada dalilnya, boleh jam 8 sholatnya.
masing-masing mengukur dari dirinya sendiri. Kemudian di antara sebab dicabutnya hidayah adalah tadi memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsunya. Anak banyak ya dengar cerita dari orang-orang kafir atau mu'alaf. Banyak cerita dari mu'alaf. Mereka itu dulu kenapa kok sudah mengenal tentang Islam, tapi kenapa kok ragu mau masuk Islam? Karena mereka melihat di dalam Islam itu banyak aturan-aturan yang gak cocok dengan hawa nafsu mereka. Waduh, nek melbu Islam gak bisa minum khamr lagi nih. Sedangkan dia paling senang minum khamr. Dia sudah dapat hidayah irsyad, tapi gara-gara hawa nafsunya dia gak dapat hidayah taufik. Ya, dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Kemudian ada orang wanita misalnya, dia sudah tahu tentang Islam, itu agama yang benar, tidak ada agama yang lain selain Islam, dia tahu. Tapi ketika mau masuk Islam, dia khawatir karena dia selama ini tampil seksi, buka-bukaan aurat, dia ini profesinya model, pendapatannya dari situ. Kemudian ketika masuk Islam dia harus tutup aurat, wah berat ini. Fulus hilang nanti ini, pendapatan hilang ini nanti. Yaitu salah satu penyebab terhalangnya hidayah seseorang karena memperturutkan hawa nafsunya. Tadi belum tak lanjutin ya soal hidayah itu seperti rizki, takdir. Iya, tadi ada yang terlupa ya, belum disampaikan. Iya. Jadi kalau ada orang yang menggunakan takdir karena dia belum dapat hidayah, maka bilang gini aja sama dia, ya sudah, kau nggak usah kerja. Kau di rumah duduk anteng, ya, kelesetan, nang kasur, kipas-kipas, sudah, nggak usah kerja. Pasti dia akan mengatakan, oh nggak bisa, kita harus kerja. Loh kan rezeki sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kau di rumah, kalau rezekimu sudah ditentukan sama Allah, dapat. Ojo khawatir. Gak mau dia, enggak aku tetap kerja. Kalau nggak gitu aku nggak dapat nggak dapat rezeki, aku nggak dapat uang, aku nanti nggak digaji aku. Nah, hidayah juga gitu. Kalau kau tidak mencari sebab-sebab mendapatkan hidayah, maka sampai mati pun kau tidak akan mendapatkan hidayah. Seperti kisah Abu Jahal dan Umar ibn Khattab. Kita tahu Abu Jahal dan Umar itu dulu di awal-awal fase Mekah, dua orang ini sama-sama punya punya sepak terjang yang luar biasa kepada Nabi dan para sahabatnya. Sama-sama benci sama Rasul, sama-sama memusuhi para sahabat. Iya, Umar dan Abu Jahal. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabba ilaika bihadzaini rajulaini ahabba ilaika. Wahai Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih kau sukai, lebih kau cintai untuk dia dapat hidayah. Bi Abil Hakam ibni Hisham atau bi Umar ibn al-Khattab. Yang disebut pertama adalah Abu Jahal dan Umar ibn al-Khattab. Ternyata yang dapat hidayah Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Apa Allah pilih-pilih? Iya, Allah pilih-pilih. Tapi apakah Allah memilih ini dapat hidayah, ini gak dapat hidayah tanpa adanya sebab? Tidak. Ada sebab. Umar ibn Khattab, dia itu masih ada usaha untuk mencari jalan kebenaran. Buktinya Umar ibn Khattab itu pernah mengikuti Nabi SAW. Tatkala malam-malam beliau sholat di Ka'bah, didengarkan sama Umar ibn Khattab. Nabi membaca surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, dirungokno sama Umar. Kata Umar, itulah sejak saat itu ada satu titik Islam dalam hatiku, tapi dia belum masuk Islam. Namun di situ kita lihat ya, ada usaha untuk mencari kebenaran. Bahkan Umar ibn Khattab ketika melihat para sahabat-sahabat yang disiksa oleh orang-orang Quraisy, Umar itu heran. Ini orang-orang kok begitu getol mempertahankan agamanya, padahal disiksa dengan siksaan luar biasa, kok sih tetap mempertahankan agama. Kayak Bilal bin Rabah,
ya, disiksa sama Umayyah bin Khalaf, disuruh mengatakan, disuruh kafir terhadap Allah dan Rasulnya, tetap Bilal mengatakan ahadun ahad. Heran Umar, diurui opo ya Nabi Muhammad ini. Iya, sampai berpikiran kayak gitu Umar itu. Penasaran dia, apa yang diajarkan Muhammad kepada dia? Apa yang diajarkan Muhammad kepada mereka? Kok sampai begitu ngototnya mereka mempertahankan agama? Luar biasa. Dari situlah Umar mencari, sampai akhirnya dapat hidayah. Beda sama Abu Jahal. Abu Jahal, nabinya belum muncul, Abu Jahal sudah nolak duluan, bayang no? Kan dulu ceritanya Nabi itu ketika disuruh berdakwah 3 tahun fase apa dulu? Sembunyi-sembunyi dulu. Tapi meskipun sembunyi-sembunyi, orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawan itu sudah dengar selentingan-selentingan. Kalau di Mekah ini ada agama baru, ada seorang nabi. Itu sudah dengar selentingan-selentingan. Akhirnya mereka rapat, orang-orang Quraisy. Bagaimana sikap kita? Abu Jahal langsung ngomong, narudduhu, kita tolak nabi tersebut. Sebagian yang lain mengatakan, narudduhu qabla an nasma'a min. Wahai Abu Jahal, apa kita langsung menolak dia padahal kita masih belum mendengar dakwahnya dia ini apa? Wong iki lho sengiden-sengiden deh kok. Nanti ketika sudah muncul, dia sudah mendeklarasikan, dia sudah mengumumkan apa agamanya itu, bagaimana isi agamanya, nah baru kita menentukan sikap. Baru saja kan gitu kan? Iki durung muncul wis nolak. Apa kata Abu Jahal? Manahtaju an nasma'a minhu. Wis kita nggak butuh dengar dia. Wis pokoknya kalau dia muncul kita tolak dia. Itu sikapnya Abu Jahal. Maka sampai mati dia tetap tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab terhalangnya hidayah adalah qurana usu, teman-teman yang buruk. Yang ketiga ya ini ya. Yang terakhir ya, sebelum kita tutup, teman-teman yang buruk. Lihat kembali ke kisah Abu Thalib tadi. Ketika mau mati, dia dinasehati Nabi untuk dia supaya mengatakan la ilaha illallah. Tapi ternyata dipengaruhi sama temannya. Siapa temannya tadi? Abu Jahal. Dipengaruhi dia, disetani sama temannya. Itu dalil, bukti bahwa teman itu punya pengaruh yang besar terhadap hidayah kita. Ya, teman itu punya pengaruh yang besar terhadap hidayah kita. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Ini meskipun secara sanad ada kelemahan, tapi secara makna benar. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung dari temannya dia. Maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Hati-hati, seorang muslim jangan seperti lalat, mencelok sana, mencelok sini, tidak memfilter pertemanan dengan siapa. Termasuk pertemanan dalam dunia maya, hati-hati. Jangan enak-enakan terus, oh santai Ustadz, di Instagram saya followersnya itu orang-orang teman-teman saya sendiri kok. Iya, itu teman-teman yang mana dulu? Apakah mereka semua bisa dipercaya, bisa diberikan amanah? Sehingga di situ Anda bisa belak-belakan, Anda tampakkan wajah Anda di situ. Ya, Anda buka aurat Anda di situ dengan anggapan ini semua cewek semua kok Ustaz. Padahal ada laki-laki yang nyamar di situ. Enggak, seorang muslim itu harus selektif dalam memilih teman. Dia hanya memilih teman-teman yang memang diketahui kesolehannya, diketahui akidahnya yang benar, diketahui tauhidnya yang lurus, diketahui dia berada di atas sunnah. Itu yang dijadikan sebagai teman. Adapun teman-teman yang buruk, itu cukup kenal saja, nggak perlu dijadikan teman akrab, karena itu bisa mempengaruhi Anda. Jangan dengan alasan, enggak Ustadz, saya ini berteman dengan siapa saja untuk supaya saya bisa mewarnai mereka. Ini kepedean. Satu orang sok-sokan bisa mewarnai orang-orang buruk yang banyak, kepedean. Bukan Anda yang mewarnai mereka, justru mereka yang mewarnai Anda. Sudahlah, kita mengetahui kapasitas diri kita ini lemah. Maka cari teman-teman yang memang satu warna dengan kita,
yang memang satu akidah, sama-sama meniti jalan menuju surga. Adapun teman-teman yang buruk, iya nggak kita tinggalkan, tapi cukup sebatas kenal, jangan akrab dengan mereka yang kita menghabiskan banyak waktu dengannya, atau kita ini banyak intens dengan dia, jangan. Apalagi sampai berteman dengan orang-orang kafir, naudzubillah. Ustadz, berarti kalau ketemu gak boleh nyopo? Hah? Ya boleh, nyapa biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya selesai. Gak perlu intens, gak perlu sampai akrab. Ya, itu lihat bagaimana Abu Thalib gara-gara teman sampai dia matinya di atas kekufuran, naudzubillah. Sungkan, gak enak sama teman. Nah, terus sebenarnya masih banyak ya obrolan tentang hidayah ini yang sampai pada titik hidayah yang kita dapatkan dari Allah itu dijaga baik-baik. Ya, sebagaimana kita menjaga mobil kita, menjaga rumah kita. Kalau kita tahu mobil itu barang yang mewah, mobil Anda itu barang yang mahal, pasti dijaga benar-benar, dikasih alarm lah, kemudian apa? Dikunci, apalagi ditutupi, dicuci dia. Kenapa? Barang mahal ini Ustaz. Padahal kalau mobilnya hilang, bisa beli lagi, bisa. Tidak duit Ustaz, tapi kan masih bisa ada kemungkinan beli lagi. Tapi kalau hidayah hilang, itu nggak bisa dicari lagi, nggak bisa beli lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan hidayah tersebut. Maka harusnya lebih protektif menjaga hidayah daripada menjaga barang-barang mahal di dunia ini. Sudah, sekarang Anda sudah tahu hidayah ini barang yang mahal, perlakukan hidayah ini dengan hati-hati. Jangan sampai perkara-perkara yang Anda tahu itu bisa membuat hidayah Anda dicabut, Anda masih tetap ngotot di situ. Wis ngerti, ini bakalan bisa menyebabkan hidayah hilang, tetap diterjang sama dia, wani. Padahal kalau Anda naik mobil mahal saja, ada dua pilihan. Ada jalan yang lurus, alus, dan ada jalan yang bergelombang. Resikonya jalan yang bergelombang ini bisa membuat mobil Anda banyak kempes, atau shockbreakernya rusak, mobilnya mogok. Kira-kira orang yang berakal milih jalan yang mana? Yang alus, nggak apa-apa meskipun agak jauh, nggak apa-apa. Yang penting selamat mobilnya dari kecelakaan. Nah, hidayah juga gitu, ya. Apapun resiko apapun hal yang menyebabkan resiko hidayah hilang, jauhi di situ. Ya, duduk di majelis-majelis yang Anda tahu di situ dai-nya menyebarkan syubhat, mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan akidah-akidah yang menyimpang. Anda tahu bahwa itu bisa menyebabkan hidayah Anda hilang, tinggalkan. Ya, tinggalkan dari hal-hal seperti itu. Teman-teman yang buruk tadi, ya, atau apapun lah di media-media sosial ada banyak syubhat-syubhat di situ, tinggalkan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ditutup atau nggak ada yang nanya ya? Nggak ada ya? Akan jelas semua. Oh, ada. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ya sebenarnya kalau kita seorang Muslim yang sudah tahu akidah bahwasanya tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ilmu gaib adalah apa yang terjadi besok, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Di antara ilmu gaib adalah itu. Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu perkara gaib, baik yang di langit ataupun yang di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah akidah yang dasar ya, tauhid yang dasar. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana dengan peramal-peramal? Ustaz, terkadang peramal-peramal itu benar. Apa yang diramalkan itu terjadi beneran.
Maka ini jawabannya adalah yang pertama, itu ujian bagi orang-orang yang berakidah tidak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah. Itu sebagai ujian. Apakah kita tetap tegar di atas akidah ini, atau akidah kita luntur malah mengikuti dukun-dukun peramal itu? Kan harus ada ujian kan ya. Namanya akidah ini, kita mempercayai sebuah akidah. Untuk supaya kita tahu sejauh mana akidah yang kita pegang ini kuat atau lemah, itu harus diuji. Ibarat kalau misalnya orang bikin mobil-mobil yang kita pakai ini, dulu ketika awal bikinnya, pabriknya itu harus melakukan apa? Ditabrakkan dulu jamaah. Diuji dulu sejauh mana ketahanan mobil tersebut terhadap kecelakaan. Maka iman yang kita miliki, yaitu salah satu iman apa? Mempercayai tidak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah. Itu kan iman kita. Diuji sama Allah. Dengan apa? Peramal-peramal yang terkadang ramalannya benar. Percaya gak kon nanti ramalan ini? Atau kau lebih percaya dengan Allah Subhanahu wa taala? Kau tetap percaya dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, dari situ terseleksi. Dengan adanya ujian itu terseleksi kok diayak ngono lho. Terseleksi mana yang imannya baja, mana yang imannya kerupuk teles. Iya, dengan adanya gitu-gitu memang sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian seperti itu. Ada beberapa waktu yang lalu seorang kawan cerita, dia itu baru sembuh dari Covid di karantina Jakarta. Dia sama temannya satu kantor di karantina di Wisma. Dia masuknya sama, ya, masuknya sama. Temennya itu dapat seperti apa ya, kalung isinya jimat dari kiainya, ya, dapat jimat dari kiainya untuk supaya biar bisa sembuh dari Covid itu tadi. Nah, teman saya ini karena sudah ngaji, sudah paham tauhid, nggak pakai gitu-gitu. Apa yang terjadi? Temennya dia hanya hitungan 1 minggu, 1 pekan, di swab lagi, sembuh, negatif. Intinya dia ini sudah negatif. Teman saya hampir 1 bulan tetap dalam kondisinya positif terus. Diuji nggak di situ? Diuji. Kon melok nggak jimat apa gak? Ayo, koncomu wis waras lho nggak jimat itu. Kon gak tergoda ingin dapat jimat itu. Di situ diuji jamaah. Apa dia ini belani sembuh dari Covid, rela berbuat syirik, atau dia bersabar dengan penyakit Covid tapi dia tetap pada tauhid? Maka dia mengatakan enggak, lebih baik saya itu sakit Covid daripada sakit syirik. Ya kan? Lebih baik sakit dunia daripada sakit syirik. Maka dengan adanya dukun-dukun peramal itu ujian untuk tetap kita tegar di atas tauhid kita, bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Dan terkadang ramalan-ramalan itu seperti apa ya? Pernah ada percobaan jemaah. Pernah ada percobaan ramalan apa itu? Zodiak itu dulu. Iya, bintang-bintang itu. Itu pernah ada satu percobaan penelitian. Ada sekitar 100 orang di satu ruangan itu diberikan tentang ramalan dirinya sendiri. Diberikan kepada masing-masing orang. Masing-masing itu nggak ada yang tahu. Dia baca ramalannya, iya, ini pernah tak alami. Iya, ini pernah tak. Seakan-akan kertasnya itu tahu tentang isinya dia. Iya, ini pernah tak alami. Ini pernah, semua pernah dia alami itu dari poin-poinnya itu. Kemudian si peneliti tadi memerintahkan untuk menukar dengan temannya, ditukar kertasnya. Setelah ditukar, ternyata kertasnya itu 100 sama semuanya. Sama semuanya. Jadi ini hanya permainan apa ya? Iya, untuk mempengaruhi pikiran kita. Iya, untuk mempengaruhi pikiran kita. Jadi sebelumnya sudah dicekcoki dengan ramalan, sehingga ketika kejadian beneran, maka otomatis otak kita membangkitkan memori ramalan itu. Oh iya bener ya. Allah sudah menulis di Lauhul Mahfuz
bahwa si fulan pada tanggal sekian itu kecelakaan. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Diramal atau tidak, tetap dia kecelakaan. Sudah? Dia pergi ke dukun, minta ramalan dukun. Dukun mengatakan bahwa nanti kau dapat musibah. Kadang omongannya itu umum, gak dijelaskan musibah apa. Nanti kau akan mendapatkan musibah. Ketika dia kecelakaan, jeder, langsung yang teringat apa? Ucapan dukunnya tadi. Iyo, tepak dukun ini. Jadi otak kita ini sudah dipengaruhi sama dukun, sehingga kalau match sama apa yang terjadi, kita benarkan dukun tersebut. Ya, padahal nggak ada seperti itu. Itu hanya sekedar bualan-bualan. Dari beberapa ramalannya, ini diantara buruknya media ya. Dari beberapa ramalan-ramalannya itu lebih banyak yang meleset daripada yang benar. Nah, yang benar itu yang diekspos terus, gitu loh. Sedangkan yang meleset-meleset ditutupi sama media. Seakan-akan ini sudah dukun handal, ini paranormal hebat. Hati-hati Bu ya. Kalau sudah tahu seperti ini, jangan ngeklik informasi-informasi apapun tentang dukun itu. Kepo, jangan. Kadang-kadang kita disuguhi di YouTube ramalan ini untuk tahun sekian. Itu kadang tangan kita itu digerakkan syaitan untuk ngeklik itu. Jangan. Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan wa sa'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, sekarang datang ke dukun, tidak perlu ke rumahnya, cukup dengan di HP itu sudah mendatangi dukun, buka channelnya dukun, sudah mendatangi dukun, peramal. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu dan dibenarkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan sama Nabi Muhammad SAW. Ini bukan perkara main-main. Ya, hati-hati dengan para dajjal, para kadzab, itu pendusta semuanya. Ya, pertanyaan bagus. Kalau ramalan cuaca bagaimana? Itu sekedar namanya tok ramalan. Sama seperti bidan, itu nyebutnya apa? Nggak bidan yang membantu melahirkan bayi, dukun. Dukun beranak. Padahal dia itu bukan melakukan praktek-praktek sihir, tidak. Itu cuma sekedar istilah ya. Karena ramalan cuaca itu bukan mengetahui perkara gaib, tapi memang berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmiah, dengan melihat pergerakan awan, kemudian dengan melihat arah angin, kemudian dan lain sebagainya, sehingga diperkirakan dan tidak pernah dipastikan ya. Diperkirakan Surabaya hari ini mendung, Malang hari ini hujan dengan intensitas sekian, itu karena melihat pergerakan awan. Dan itu pun juga tidak ada yang pernah memastikan. Ya, tidak ada yang pernah memastikan. Dan kita boleh seperti itu. Contoh misalnya Anda mau diajak keluar, mau diajak kajian sama kawan Anda. Berangkat kajian. Waduh, jangan wis, ini hujan, ini mendung. Ya, mendung berarti sebentar lagi hujan. Itu kan memperkirakan juga kan, karena ada tanda-tandanya apa? Mendung. Itu bukan termasuk ramalan, karena ada tanda-tandanya. Wallahu a'lam. Itu mungkin Ibu, kepanjangan yang Ibu. Cukup? Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas hidayah sampai kita mati di atas Islam ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina as-siratal mustaqim
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.